Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian, siswa Indonesia? Semoga kita selalu tetap semangat meski dalam kondisi pandemi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan bab 2 keanekaragaman hayati, khususnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Materi ini digunakan untuk materi kelas 10 SMA jurusan IPA. Mari kita belajar bersama. Dari gambar awal saya sudah menyampaikan di sini ada beberapa hewan yang sering kita lihat baik di televisi. Memang ini merupakan hewan-hewan yang ada di Indonesia. Tujuan belajar kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah mengidentifikasi keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan keanekaragaman tingkat gen, spesies, ekosistem, dan karakteristik wilayah yang ada di Indonesia. Yang kedua, menginventarisasi tumbuhan dan hewan khas Indonesia yang memiliki nilai tinggi atau nilai tertentu. Kemudian mengidentifikasi upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan yang terakhir adalah memahami cara pemberian nama spesies dengan prinsip binomial nomenklatur yang biasa nanti kita kenal dengan klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini keanekaragaman hayati perlu kita ketahui bahwasanya keanekaragaman itu adalah keberagaman yang dia terkait dengan hayati, yaitu makhluk hidup. Jadi makhluk hidup di Indonesia itu memiliki banyak sekali jenis. Bahkan ada yang mengatakan para ahli dunia, Indonesia merupakan surga bagi banyak hewan di situ. Apalagi kemarin terbaru mendapatkan informasi di Raja Ampat itu terdapat surga bawah laut yang sangat eksotis, di mana ada yang mengatakan bahwasanya 2/3 hewan laut yang ada di dunia jenisnya itu terdapat di Raja Ampat. Wow, spektakuler sekali. Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Nah, di sini keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3 berdasarkan tingkatannya. Di sini yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua adalah keanekaragaman tingkat jenis, dan yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Keanekaragaman tingkat gen itu adalah variasi susunan gen pada satu spesies atau jenis, di mana keanekaragaman gen dalam satu spesies makhluk hidup yang menimbulkan variasi disebut dengan varietas. Nah, di sini kita langsung saja, di mana dikatakan tadi adalah variasi susunan gen pada suatu spesies atau jenis. Jadi di sini kalau kita amati dengan contoh untuk mempermudah, kita lihat di sini ada 3 kucing. Ini semuanya adalah kucing. Dari satu spesies berarti dia di sini atau satu jenis, tetapi dia memiliki beragam warna berbeda. Jadi di sini ada kucing A, ada kucing B, dan ada kucing C yang dia sama-sama kucing tapi memiliki perbedaan variasi susunan gen. Nah, kategori susunan kucing yang dia berbeda ini masuk ke dalam contoh keanekaragaman tingkat gen. Ada lagi pada tumbuhan, itu adalah variasi warna pada bunga krisan. Ada yang warnanya putih, yang bagian A, ada yang warnanya kuning. Masih banyak lagi tumbuhan-tumbuhan seperti ini yang dia memiliki kesamaan jenis tapi berbeda warna. Contohnya adalah kalau kita sering melihat di taman-taman ada bougainville berwarna ada berwarna pink, ada bougainville berwarna ungu, ada bougainville berwarna merah, ada bougainville berwarna putih. Itu merupakan contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Sama juga dengan hewan tadi ya, bukan hanya kucing, anjing juga ada, ras anjing. Ada juga yang dia selain kucing dan anjing, ada beberapa yang lain masih banyak sekali, ayam, di situ juga bisa. Oke, itu adalah contoh dari keanekaragaman tingkat gen dan penjelasan dari keanekaragaman tingkat gen. Selanjutnya adalah yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Apa itu keanekaragaman tingkat jenis? Di sini, keanekaragaman tingkat jenis menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Jadi di sini familinya sama ataupun genusnya yang sama. Pada berbagai spesies tersebut terdapat perbedaan-perbedaan sifat. Jadi di sini lebih luas. Kalau tadi kita lihat ada kucing Anggora contohnya, ada kucing lokal, ada kucing Persia, itu semuanya kucing bentuknya sama tetapi memiliki perbedaan variasi gen. Sedangkan yang di keanekaragaman tingkat jenis ini sudah lebih luas lagi, perbedaannya pun sangat nyata.
dilihat dari jenis-jenis hewan ataupun tumbuhan di dalamnya. Kita lihat contohnya. Tingkat jenis di sini, contohnya adalah pohon kelapa. Yang pertama adalah pohon kelapa. Yang kedua adalah pohon nipah yang sering kita temui di rawa-rawa atau di sungai. Kemudian pohon kurma di padang pasir. Kalau kita amati di sini, ada persamaan. Ada persamaan famili kalau kita lihat. Dari mana kita lihatnya, mengapa dia dikatakan sama? Kita lihat di sini, ada sama-sama memiliki gaya daun yang merupakan roset batang, atau dia memiliki daun yang hampir sama, yaitu dia memiliki lidi atau daun yang berbentuk seperti ini. Ketiganya ini sama tapi memiliki jenis yang berbeda. Ya, kelapa itu sendiri, kurma itu sendiri, nipah itu sendiri. Nah, kategori seperti ini masuk ke dalam keanekaragaman tingkat spesies. Sedangkan pada hewan, kalau tadi kita bahas semua kucing, kucing juga memiliki keanekaragaman tingkat spesies. Dengan siapa dia? Kucing dengan harimau, singa, citah, dan seterusnya. Itu memiliki kesamaan, sama-sama karnivora dan seterusnya. Dilihat dari tampilannya hampir mirip, tetapi berbeda. Yang sama adalah familinya. Nah, disitulah dia perbedaan antara gen dengan jenis. Kalau gen itu dia spesifik pada satu jenis saja yang berbeda tapi variasi gen, sedangkan pada spesies yang berbeda, jelas di situ hewannya berbeda tetapi ada kesamaan familinya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, terkait dengan keanekaragaman, yaitu adalah keanekaragaman tingkat ekosistem, yang dimana keanekaragaman tingkat ekosistem ini sangat berbeda dengan gen dan jenis. Tingkat ekosistem adalah suatu bentuk interaksi antara sebuah komunitas dengan lingkungan abiotik di suatu tempat tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula. Komunitas yang dimaksud di sini adalah kumpulan populasi yang berinteraksi di suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi di sini ekosistem sudah sangat luas dan sangat terlihat. Coba kita lihat langsung saja ke contohnya. Nah, kalau tadi sudah kita bahas gen dan spesies yang sedikit beda-beda tipis. Nah, yang ekosistem sangat berbeda jauh. Kita lihat di sini ada ekosistem lumut, ya, ada ekosistem padang pasir, ada ekosistem hutan hujan tropis, ada pantai. Di mana ketiganya ini memiliki jenis tumbuhan dan hewan yang jelas berbeda. Lumut contohnya ini sudah jelas, yaitu lumut. Cukup banyak lumut di sini. Kemudian di padang pasir yang paling kita ingat yaitu kaktusnya. Kalau hutan hujan tropis ini paling kita ingat adalah hutannya yang dia begitu lebat. Kemudian di pantai kita lihat ada ikan di sekitar pantai, ya, dan seterusnya. Jadi keanekaragaman tingkat ekosistem itu memiliki perbedaan jauh berbeda dibanding dengan gen dan spesies. Itu tadi terkait dengan 3 tingkatan dalam keanekaragaman hayati. Sekarang kita lanjutkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Kita akan melihat kekayaan alam di Indonesia, kemudian pembagiannya seperti apa. Nah, di sini berdasarkan karakteristik wilayah, Indonesia ini dibagi menjadi 3 bagian. Nanti kita lihat. Kalau kita lihat di sini, ada beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang memiliki tempat yang berbeda di sini. Ada Rafflesia arnoldi di Sumatera, ada komodo di Pulau Komodo, ada anoa di Sulawesi, dan ada cendrawasih di Pulau Papua. Nah, kalau kita melihat ini berarti ada perbedaan flora dan fauna di Indonesia berdasarkan letak wilayahnya, yaitu dibagi menjadi 3. Kita lihat di sini, ada berdasarkan persebaran organismenya, tapi dalam kata tanda kutip untuk ini adalah terkait dengan fauna. Fauna di sini di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah fauna tipe oriental. Apa itu fauna tipe oriental? Fauna yang dia berada di daerah barat dari Indonesia. Di situ ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan. Oriental sering disebut juga dengan Asiatis. Ingat-ingat Asiatis. Kemudian dibatasi oleh garis yang disebut dengan garis Willis. Garis Willis ini membatasi antara fauna tipe oriental dengan fauna tipe peralihan. Jadi tipe peralihan di sini ada Sulawesi, ada Nusa Tenggara. Ya. Kemudian ada fauna tipe Australia yang dibatasi oleh garis Weber dari peralihan dan Australia. Di sini terkait dengan daerah-daerah di sekitar Papua.
Ya, jadi ada 3 di situ, ada fauna tipe oriental, peralihan, dan Australia. Kemudian untuk garisnya ada 2, yaitu garis Willis dan garis Weber. Nah, di sini ada ciri khas fauna di Indonesia. Ada wilayah Asiatis, ada wilayah peralihan, ada wilayah Australis. Biasanya kalau Asiatis ini, langsung saya jelaskan, untuk Asiatis itu dia memiliki spesies kera, kemudian mamalianya berukuran dia besar, kemudian tidak terdapat hewan berkantung. Ya, jadi diingat-ingat ada 3 tadi. Yang pertama terdapat spesies kera, mamalia berukuran besar, kemudian tidak terdapat hewan berkantung. Nah, di peralihan tidak kita bahas karena peralihan ini ada 2 antara di Asiatis dengan di Australia. Sedangkan di Australis atau di Australia itu dia tidak terdapat spesies kera, kemudian mamalia dia berukuran relatif lebih kecil, kemudian dia terdapat hewan berkantung. Satu lagi, dia memiliki warna burung mencolok, ya. Jadi warna burung pada wilayah Australis lebih mencolok dibandingkan dengan Asiatis. Jadi 3 inilah dia ciri khas fauna di Indonesia. Nah, ini ada tipe oriental, ada tipe peralihan, ada tipe Australis. Ya, contoh-contoh saja ini. Manfaat keanekaragaman hayati di sini ada 3 biasanya kalau kita sebut, ada primer, sekunder, tersier. Untuk yang primer itu adalah yang kebutuhan pokok, sedangkan sekunder itu kebutuhan yang dia semi pokok, sedangkan tersier yang dia kebutuhan yang dia untuk rekreasi. Nah, di sini ada rekreasinya adalah kucing, tersier. Papan itu dia sekunder. Ini yang primer ya. Ini untuk pakaian sandang ya. Oke. Di sini pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati dapat merusak keanekaragaman hayati apabila manusia tidak bijak dalam hal menjaga kelestarian lingkungannya. Adapun perlindungan-perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara 2, yang pertama adalah in situ dan yang kedua adalah ex situ tentunya. Nanti kita pelajari lagi in situ dan ex situ itu apa. Oke, demikianlah bahasan pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan keanekaragaman hayati di Indonesia. Terima kasih, tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.